Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast. Nah, jadi kali ini kita punya tamu yang sedikit berbeda ini. Karena teman saya yang laki-laki sedang menghilang, gak tahu kemana dia. Ada. Jadi, Lagi sembunyi. Iya, karena beliau lagi sibuk belakangan ini. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana kehidupan seorang Influencer. disambut. Jangan dibiarkan berhenti. Ya kan disambut tuh kayak apa kek gitu. Oh iya, siap. Tadi nunggu, rupanya sama-sama nunggu. Ya, oke. Jadi langsung aja. Mungkin Anda ingin perkenalkan diri dulu sebagai bintang tamu kami di sini. Oke, baiklah. Jadi kenalin semuanya, nama aku Putri Citra Pratama. Apa lagi nih Kak? Ya terserah, Anda mau promo jualan Anda juga nggak apa-apa di sini. Oke, baiklah. Ya, betul. Aku HI UII angkatan 2019. Udah gitu aja deh. Ya gitu aja. Oke. Jadi Anda ini adalah seorang selebgram, influencer. Aku nggak berani bilang aku selebgram karena pertama followersku masih sedikit. Oke, berapa? Oh, berapa tuh? Kira-kira. Maksudnya dibandingkan yang lain ya? Ya, dibandingkan yang lain. Anda saja, Anda kira-kira berapa? Aku 11,5. Waduh. Speak santuy masih jauh di bawah. Tapi jauh kan Kita berdua digabung aja jauh. Ya gitu. Iya. Pertamanya kenapa ingin menjadi apa sih hal pertama itu aku Yang bingung terbesit namanya. di benak Nah, itu. tuh. Gimana tuh? Gimana nih yang terbesit di benak? Maksudnya kenapa Anda bisa menjadi seorang itu? Ya, Kok jadi bisa banyak followernya deh. Oke. Gitu deh. Sebenarnya aku nggak tahu ya Kak. Kenapa? Karena aku sendiri nggak ada niatan gitu loh untuk menjadi pertama aku nggak ada niatan untuk menjadi seorang influencer media sosial. Jujur aku juga nggak ada niatan untuk jadi punya subscribers yang banyak di YouTube. Menurut aku ya segitu alhamdulillah gitu ya. Meskipun emang itu masih sedikit gitu. Tapi mungkin ya memang jalanku di situ. Kenapa? Untuk kenapanya sendiri, aku nggak tahu apakah mereka suka sama konten aku atau gimana. Tapi kalau misalkan dilihat dari awal mulanya itu karena dulu aku aktif organisasi pertama di SMP awalnya. Okay. Aku ngerasa followers aku mulai naik tuh waktu aku SMP kan Kak. Nah kebetulan waktu itu Bentar, SMP Anda tahun berapa? 2015. Luar biasa. 2000 Iya. 2015 itu lulus kalau nggak salah. 2015 berarti 2012. Anda lulus SMA kapan? 2014. Oh ya, beda setahun. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Ya, kalau aku nggak usah ditanya lah. Ya. Oke, baiklah. Terus udah dari situ nggak tahu kenapa aku ngerasa tiba-tiba banyak aja yang follow. Waktu itu masih cuman sekitar 2000-an sih, tapi 2000 itu lumayan kehitungnya ya lumayan lah gitu. Iya, seorang anak SMP. Iya, 2000 orang, ya lumayan. iya gitu. Udah sih. Oke. Itu melebihi Tapi aku- jumlah aku- satu angkatan di sekolah. Iya, tapi jujur aku sampai sekarang pun aku ngerasa aku bukan selebgram pertama. Kalau untuk influencer mungkin bisa karena influencer itu aspeknya banyak gitu loh. Iya. Nggak cuma untuk media sosial, tapi kalau misalkan untuk selebgram kadang kalau dibilang selebgram aku agak kurang nyaman gitu Kak Berarti sebenarnya. Anda ingin dicap sebagai seorang influencer. Lebih lebih santainya kayak gitu. Oke. Tapi karir pertama Anda itu di YouTube apa di Instagram? Instagram. Oh, Instagram dulu, Instagram. baru YouTube-nya. Apa Iya. nama YouTube? Putri Citra Pratama. Iya. Udah subscribe? Subscribe ya Kak, jangan lupa. Oh, ya. Di sini ya. Oke, baiklah. Nanti kita subscribe kan. Oke. Oke, terus kan orang tahu tuh influencer tuh hidupnya kayaknya enak. Ya, ya sih? Iya banget. Dipandang gitu. Sangat dipandang dan apa? Kayaknya enak lah gitu di Kayaknya tapi ngapain asli, aja bikin konten gitu. aslinya Iya sih. itu gimana? Aslinya ya sebenarnya nggak seenak itu juga sih Kak, karena apa kadang ya itu dia tadi karena kita punya banyak orang yang lihat profil kita, jadi ada beberapa hal yang sebenarnya tuh kita nggak bisa kasih untuk orang lain, tapi orang lain selalu nyari itu dari kita gitu. Oke, jadi aku kita bikin lebih simpel aja, mungkin kepo banget gitu. Nah kadang hal itu yang jujur bikin agak sedikit kurang nyaman sih sebenarnya gitu. Dan sebenarnya nggak seenak itu juga. Mungkin ya ketika aku lihat influencer yang lebih besar dari aku pun enak ya
maksudnya dikasih barang, dikasih dengan endorsement gitu kan, dia dikasih barang, dapat uang juga, kerjanya enak gitu. Mungkin kalau kita lihat dari aspek itu enak gitu, tapi di balik itu sebenarnya masih banyak pressure, tekanan yang sebenarnya nggak orang banyak tahu juga gitu. Oke. Tapi ada yang kebeset di benakku satu. Apa tuh? Apa rasanya ketika di jalan, pernah nggak sih ngalamin, mungkin lagi di jalan lagi ngapain gitu, tiba-tiba ada orang yang negur tapi kita nggak kenal. Pernah. Itu ada rasanya- yang terus ada yang minta foto juga. Itu aku jujur agak kaget gitu loh Kak. Soalnya apa ya? Oh, aku bukan siapa-siapa gitu loh. Maksudnya kenapa harus minta foto? Kadang itu aku nggak nyaman sih. Ya tapi kan di sisi lain penonton Anda sendiri kan memandangnya wah ketemu idola Yes. gimana sih? Bukan Gitu. idola deh, Kak, Ya, kayaknya. Apa ya? Ya ibaratnya kayak Oh, gitulah. dia kenal aku Nah, gitu. Iya. dia kayaknya orang yang di medsos nih yang Iya, terkenal, iya. ya udahlah foto kan gitu. Iya, sebenarnya aku kalau untuk aku seneng disapa orang karena aku akan balik nyapa hai gitu. Cuman maksudnya dari dalam diri aku kayaknya belum pantas gitu. Aku ngerasanya selalu kayak gitu sebenarnya. Karena aku bukan siapa-siapa, udah gitu aja. Tapi aku nggak akan nunjukin. Ya, tapi ini aku podcast sih. Maksudnya ini dari dalam diri aku sendiri, aku ngerasa aku belum pantas. So gitu. you're not ready ya? Ya, I'm not ready. Ya, Kita ready sebenarnya gitu. Ready, nggak ready? Ready. Enggak. kita tuh kenal nggak kenal congkak memang. Ya itu dia. Oke, baiklah. Kita tuh emang Nomor basicnya- satunya itu dulu. Kita emang dari lahir tuh udah congkak. Ya, Jadi- kelihatan sih Kak. Jadi Iya. memang gitu kehidupan. Gesturnya udah kelihatan. Nah ya itu makanya. Tapi sebenarnya kalau kami justru kebalikan. Kalau di luar justru jadi pendiam. Oi. Pendiam. Apalagi kalau sampai masuk YouTube. Oi. Ya udah diam. Iya. 30 menit. Wassalam. Atau kok closing. Ya oke. Iya. Itu tapi pernah nggak ngerasa pernah nggak kayak ngerasa tertekan gitu dengan mungkin pas lu jalan gitu terus tiba-tiba orang banyak rame yang datengin. Oke. Kalau untuk tertekan enggak sih Kak? Aku suka kayak ketika orang lain nyapa berarti mereka tuh ramah, mereka tuh gimana ya? Aku senang ketika disapa karena berarti orang-orang pada baik gitu. Dan aku pun mencoba untuk ngasih feedbacknya pun baik gitu. Udah sih, nggak pernah ngerasa tertekan. Ih apa sih gitu, nggak kayak gitu. Terus pertanyaan simpel sih. Ketika lu mau ngupload feed, itu lu berapa kali retake? Feeds Instagram. Apapun. apapun. Mau Instagram, mau YouTube. Oke. Kalau Instagram itu banyak sih. Kadang nggak kehitung karena gimana sih kayak kita sekali foto cekrek dan kita milih yang bagus gitu. Jadi sistemnya foto langsung banyak terus kita pilih yang bagus. Tapi kalau untuk YouTube sekali atau 2 kali lah. Tapi kalau Insta story. Oh kalau Instastory nggak usah Oh, ditanya. enggak. Ya nggak usah ditanya soalnya itu kayaknya orang, aduh ngerasa Ini kurang 1002 aja. kali tag Next, gitu. gitu. Oh, berarti kalau Instastory itu lebih banyak Lebih daripada- banyak take-nya. Iya. Nah, sejauh ini lu udah ada di endorse belum? Alhamdulillah udah. Udah. Udah ada berapa brandnya? Kalau ditanya berapa aku lupa sih Kak. Tapi Untuk banyak. spesifiknya, tapi alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Tapi per bulan ada lah ya. Ada alhamdulillahnya. Wih, keren juga ya, per bulan ada ya. Masih muda gitu loh, masih Tapi, banyak waktu. tapi aku karya. bingung deh. Ketika lu nge-endorse, Hmm. itu dibayar per video atau gimana? Oke, jadi ada sistemnya Kak. Itu kita bisa milih. Kalau untuk aku sendiri bisa milih gitu. Jadi Ya, kita lanjutin ya. Tadi ada interupsi suara motor karena ya udahlah. Lanjut. tadi pertanyaannya Oh iya, tadi sampai di kalau endorse itu bayarannya gimana? sistemnya. Jadi untuk Instagram sendiri itu mereka bisa milih untuk online shop itu bisa milih apakah dia mau milih story, Instagram story. Instagram story ada 2, ada story biasa sama swipe up. Terus ada juga post foto sama ada juga post video itu untuk Instagram. Nah, kalau misalkan untuk YouTube itu kita bisa milih kayak range-nya gitu loh Kak. Ada yang full review itu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 menit. Terus ada juga yang cuman sebatas sisipan jadi 1 sampai 4 menit gitu. Jadi Berarti milih. pembayarannya pun harganya beda-beda? Beda. Oh. Kalau per bulan range-nya kalau boleh tahu berapa? Kayak rahasia deh Kak. Itu rahasia ya? Iya, Nah, itu tapi nggak boleh. alhamdulillah Kalau Anda per itu. bulan berapa? Rahasia juga loh.
Buat anak aku coba-coba. Tolong, ini didengar banyak orang. Oh iya, enggak apa-apa. Kan santuy. Tapi mereka. ya alhamdulillah buat kayak misalkan kita butuh something gitu, kita nggak usah minta orang tua, itu kan lumayan banget. Ya, Menurut aku lumayan gitu ya. sih. Ya lumayan sih. Iya, lumayan Enak banget. ya kita bertiga udah ada penghasilan lah ya istilahnya Iya. gitu ya. Ya keren ya. Kalau Anda juga kan? Ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Anda itu kayaknya paling gede loh di antara kami kalau Berapa tuh Kak? Kalau boleh tahu? Rahasia cukup lah. Cukup lah ya. Beli bensin lah. Alhamdulillah. Tapi berarti kehidupan lu selama di sini itu mostly lu cover sendiri atau masih ada? Kalau dikasih persentase nih mungkin lebih dari 50% tuh aku. Mungkin. Karena aku tuh kadang boros, tapi kalau lagi pengen saving money banget, aku bisa seirit itu juga gitu. Jadi tergantung. Balance lah ya. Iya, tergantung maksudku kalau untuk kehidupan main ya, entah itu kita hangout gitu-gitu, aku maksudnya kesian aja kalau harus minta ke orang tua. Jadi orang tua paling ngasih emang uang yang bulanan untuk aku kehidupan kampus gitu loh. Tapi kalaupun aku emang butuh, itu aku boleh minta. Cuman kadang aku kan anak pertama cewek juga. Jadi kadang ada aja perasaan misalkan kalau bisa dari aku sendiri, why not gitu. Lebih Iya kayak gitu sih. sih. Iya. Aku juga kadang ngerasa gitu walaupun cowok. Iya kan. Kadang ngerasa kayak dikasih orang tua tapi kok kayak Sebenarnya mereka bakalan ngasih sih kan Kak pasti. Iya Cuman sih. kita ada Apapun aja perasaan. alasannya pasti dikasih. Iya. Makanya aku tuh congkaknya karena udah ada bayaran sendiri kadang-kadang gitu. Iya benar. Kalau Anda kan congkaknya luar biasa gitu. Saya lu pendiam, diam. Anda tuh diam-diam hanyut soalnya. Diam-diam menghanyut. Kita lanjutkan lagi. Jadi kan tadi setelah lu menjadi setelah kan lu jadi influencer. Lu ada bisnis sampingan nggak selain jadi influencer itu? Ada sih. Ada. Aku lagi nyoba bangun brand. Bangun brand? Ya. Brand apa? Nah itu, jadi aku lagi mencoba untuk bikin sebuah brand. Awal mulanya aku mulai coba dari hijab dulu nih, karena itu menurut aku paling simple. Oh, hijab yang lu promoin itu ya? Iya. Itu aku coba buat bangun brand aku sendiri. Sebenarnya bisa aja, maksudnya teman-temanku banyak yang jualan hijab, tapi mereka lebih banyak langsung jual hijabnya. Nah kalau aku sebenarnya, mungkin ini buat teman-teman juga, tujuan aku itu untuk bangun brand. Kenapa? Karena yang aku lihat dari orang-orang, ya aku kan emang biasa lihat tuh dari influencer kan, mereka itu bisa jual harga hijab tuh lebih mahal daripada harga hijab di pasaran. Cuman karena apa? Karena Brandingnya. karena mereka punya branding, personal brandingnya mereka tuh keren gitu. Jadi sekarang mungkin aku masih di hijab, tapi someday semoga aku bisa ke kemana? Peci. Peci. Ya kan hijab. Oh, biasanya koko. jual peci. Kayaknya koko bisa deh. Itu koko. Iya. Iya, gitu. Baju koko Thanos gitu. Nah, Itu mantap. Penter yang Iya. jual. Iya, aku pokoknya gitu sih Kak. Aku berharap mungkin kedepannya bisa lebih besar lagi. Iya. Tapi Anda dimulai tuh dari hijab. ketawa. Anda tuh diam-diam menghanyutkan memang. Ada Terbaik yang lucu ya Thanos. Kak? Bayangkan kalau Thanos itu adalah seorang influencer gitu. Tiap hari dia ngupdate lagi masak gitu. Nah itu. Brandnya apa namanya? Joe Love Lo. Iya. Itu kemarin aku hampir sempat beli. Oh gitu. Cuman, Buat siapa tuh Kak? Nah itu aku juga mikir. Oke, Setelah- baik. Ya itu makanya aku mau beli tapi nggak tahu buat siapa. Oke, Jadi baik. makanya aku nggak jadi beli. Gak apa sih Kak, beli aja. Lumayan. Terus? Soalnya pendapatan buat aku. Iya betul. Tapi Iya. musibah buat kami. Karena kita nggak tahu mau ngasih siapa gitu loh. Iya. Mau aja pakai, cuma kumisan gini. Kan ada yang namanya cross hijab. Jangan lah Kak. Jangan tuh sensitif. Iya, sensitif. Nanti podcast Berat ini nih, berat. berat. Kita yang ringan-ringan aja. Oke. Apakah menjadi seorang influencer atau YouTuber ini adalah are you a YouTuber itu dulu? I guess yes. Iya. Aku ngerasa aku lebih suka dipanggil YouTuber karena Dibanding? aku memang lebih banyak maksudnya lebih banyak berkecimpungnya itu. Berkecimpung. Maksudnya lebih suka untuk bikin konten di YouTube. Karena feedbacknya lumayan gitu. Tapi kan YouTuber sama selebgram sama aja. Beda dong. Kalau disudutkan. Enggak beda. Kalau Kenapa? selebgram Kan selebgram ibaratnya
brandingnya selebgram lah, apa Instagram lah. Kalau YouTuber kan YouTube. Karena karena Betul nggak? ya benar sih. Ya. Cuman aku ngerasa ya itu dia tadi, followers aku tuh masih Mungkin ini ya belum lebih ke bagus aja. mentalitinya ya, selebnya itu ya, Ya. seleb. Oh, dan satu lagi, Instagram itu kadang netizennya tuh pedes-pedes banget. Jadi Dibanding YouTube. yes. YouTube ada beberapa tapi mereka lebih Masih pakai akal masih sehat. itu loh, masih Iya. baik-baik Iya. gitu loh. Kita juga waktu itu ya, ingat nggak waktu pertama kalian bikin horror time Iya. yang dikritik habis-habisan. Nah, Habis itu yang kedua kita rubah. Cuman habis itu kita menanggapi yang ketiga. Kita menanggapi kritik itu dengan cara congkak aja. Oh, oke. Jadi kita dua emang udah bodo amat sama netizen. Oh, dan iya aku ada sedikit saran juga nih mungkin buat teman-teman yang pengen mulai di media sosial gitu. Kadang emang netizen itu selalu seperti itu gitu loh. Meskipun gimana ya? Mengganggu kreativitas ya. Kenapa? Mengganggu Iya, kreativitas. iya banget. Aku dulu mulai terjun di media sosial itu nggak semua orang pro terima. Bahkan mungkin ada aja mungkin orang yang bilang ngapain sih so artis, so iya banget. Tapi yang aku pikirnya adalah ini adalah apa ya, jalan aku gitu loh. Maksudnya kalau aku nggak melewati ini, nggak mungkin aku bisa sampai apa yang aku mau. Ya seperti itu. Terus juga aku ngerasa kayak mereka nggak akan pernah ngerasain hasilnya loh. Jadi buat apa kita terlalu memikirkan? Sometimes kita butuh untuk kritik yang lebih membangun. Tapi kalau memang mereka udah nyampe ke hal-hal yang menurut kita terlalu menyakitkan atau gimana, mending nggak usah terlalu didengerin aja gitu. Tapi lu tipe orang yang baca komen? Baca. Lu baca komen? Aku baca komen, aku baca DM Instagram, aku baca semuanya. Tapi kalau aku ngerasa itu bukan nggak pantas ya, terlalu sulit untuk dijawab, aku nggak jawab gitu. Berarti lu ngejawabin? Sometimes ngejawabin kalau aku lagi, maksudnya lagi, kan kita butuh waktu ya Kak untuk ngetik gitu. Jadi kalaupun nggak dibalas, aku cuma love-lovein, atau kalau nggak aku cuma baca. Tapi mungkin orang-orang nggak tahu, tapi aku baca. Oh. Okay. Aku bukan maksudnya aku nggak mau jawab ya, tapi lebih kayak ke kita butuh banyak waktu, sedangkan keperluan kita juga lumayan banyak gitu. Tapi kalau emang itu urgent dan mereka butuh, contohnya di Instagram itu ada juga beberapa orang curhat. Tiba-tiba mereka curhat gitu loh. Tahu-tahu curhat. Tapi aku ngerasa beberapa orang itu memang butuh untuk disemangati gitu Kak. Jadi ketika mereka curhat dan mereka ngasih tahu masalah hidupnya mereka, itu sebisa mungkin aku balas. Meskipun panjang lebar. Nah itulah ya, kadang influencer nih membawa semangat baru lah untuk amin. Para followersnya. Amin. Kadang Ya, meskipun mereka nggak tahu nih, kita juga sebenarnya punya problem. Tiap orang tuh punya dikasih problem. sama apa? Dikasih love sama kamu aja pasti mereka ada yang wah langsung udah semangat heboh, gitu. semangat. Bener. Iya, Padahal bisa ya juga. kalau dilihat ya hal kecil lah gitu loh. Tapi ya itu mereka menganggapnya hal yang sangat besar. Ya itu. Kalau boleh tahu, komen terpedas yang pernah lu baca? Apa ya? Kasar sih Kak. Kasar banget. Kasar banget. Itu dari DM apa dari? Pemicunya apa sih memangnya? Nggak tahu ya Kak. Aku lupa sih. Tapi itu udah lumayan lama kayak. Dan yang baru banget aku baca nih. Itu Kayak kapan? nggak barusan juga. Hari ini aku baca di YouTube sih. Mungkin itu biasa aja, tapi dia kayak entah dia bilang orang gila atau apa, aku nggak tahu deh. Pokoknya Kakak bisa tonton di YouTube aku yang terakhir, itu ada yang komen itu. Nggak aku hapus juga, biar orang baca pun aku nggak masalah sih. Tapi ya menurut aku itu terlalu pedas sih. Kalau komen terpedas yang pernah lu jumpain tuh yang udah lama itu? Aku bingung ya Kak, kalau terpedas itu kayak apa. Yang betul-betul soalnya paling kadang kamu inget lah. aku tuh gimana ya Kak, tergantung mood aku juga gitu loh. Kadang kalau yang emang sebenarnya biasa aja tapi mood aku lagi berantakan, terus tiba-tiba meskipun dia nggak ngomong kasar, tapi ketika mood aku lagi bener-bener hancur, kepancing gitu. Jadi aku ngerasa parah, kok orang jahat banget sih. Tapi ada nggak yang sampai bring you down gitu, kayak wah
gue males banget dibikin kayak gini-gini. Enggak sih, enggak sampai Enggak sampai sampai segitu ya. Kenapa? Karena- Karena aku ngerasa feedback yang kita dapetin itu lebih banyak daripada hujatan mereka ketika mereka bikin kita berhenti gitu loh. Jadi kenapa harus kita berhenti, sedangkan feedback yang kita dapetin itu lebih banyak daripada hujatan mereka. Kayak gitu sih. Baiklah kalau begitu, saudara-saudara. Apakah Anda ingin bertanyakan lagi? Tidak ada? Oke, Kalau kalau 11 begitu pertanyaan 12 kejawab. satunya kejawab ya, Mas? Hah? Yang- Ya, aku jawab semua. Oh. Lebih satu malah. Siap. Teman kita sedang receh sudah karena dia sangat lapar malam ini. Baik, kalau begitu, makasih banyak Putri Citra Iya. udah datang. Mungkin mau promo dulu sebelum ditutup? Apa ya, promo apa ya? Mau promo jualannya ini? Nggak apa, aku cuma mau bilang aja sih, apa ya, untuk teman-teman mungkin yang kadang ngerasa lihat orang lain itu lebih bahagia gitu, jangan pernah mikir kayak gitu sih. Nah, oke. Lebih kayak ke dan kalaupun mereka pengen judging someone, please stop it. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Cukup ketika kalian nggak suka sama orang, biar kalian mendem aja gitu loh. Dan lebih ke diselesaikannya, atau kalaupun mau disampaikan dengan hal-hal yang baik gitu, karena kita nggak pernah tahu orang itu seperti apa gitu. Udah sih. Jadi- Jangan lupa juga ya teman-teman, di follow aja Instagramnya di siap. @putricitra27. Oke. Terus YouTube-nya? YouTube-nya Putri Citra Pratama. Udah, Jualannya? by Putri Citra. Oke. Kalau begitu ya kesimpulannya dari kata-kata Putri Citra tadi adalah mulutmu adalah singamu gitu ya. Harimau dong biasanya. Oh iya deh, lupa. Mulutmu adalah harimau. Baik, kalau begitu makasih Oke. banyak Putri Citra. Iya. Silakan kata-kata penutup. Bakar dupa harum baunya. Sampai jumpa semuanya. Oke, bye-bye. Bye.